Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, hari ini alhamdulillah kita bertemu lagi dengan Bu Heni dengan keadaan sehat, ceria dan selalu semangat. Anak-anakku yang aku sayangi, hari ini saya akan menerangkan tentang masa pubertas. Nah, gimana? Kalian sudah masa pubertas belum? Sebelum kita masuk ke masa pubertas, kita berdoa dulu. Yuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Nah, yuk kita belajar tentang masa pubertas. Dah, lihat sini gambar atau tahapan pubertas. Dilihat gambar di situ, ada gambar apa saja di situ? Ada balita, ada anak-anak, ada remaja, ada dewasa. Nah, yang menurut kamu yang merasa pubertas, masa-masa pubertas itu yang mana? Dari balita, anak-anak, remaja dan dewasa itu? Jadi, masa pubertas itu yang remaja. Nah, masa remaja adalah masa penyesuaian dari masa awal anak-anak hingga masa awal dewasa. Masa remaja awal kira-kira masuk pada usia 10 hingga 12 tahun. Masa remaja berakhir kira-kira pada usia 18 hingga 22 tahun. Masa pubertas, masa remaja adalah masa memasuki pubertas. Pubertas adalah masa ketika seseorang anak mengalami perubahan fisik, pola pikir, dan pematangan fungsi reproduksi. Perubahan pada masa pubertas dipengaruhi oleh hormon yang ada di dalam tubuh. Masa pubertas setiap anak berbeda-beda, tetapi pada umumnya dimulai saat berusia 10 sampai 13 tahun dan berakhir kurang lebih di usia 15 hingga 16 tahun. Ciri-ciri masa pubertas. Perubahan utama primer terjadi di dalam tubuh sehingga ciri-ciri tak tampak pada tubuh. Kalau perubahan fisik atau sekunder terjadi di luar tubuh sehingga ciri-ciri dapat diamati. Ciri-ciri masa pubertas pada laki-laki. Perubahan primer ditandai dengan terjadinya mimpi basah atau diproduksinya sel sperma. Yo, kalian gimana? Sudah ada yang mimpi basah belum? Perubahan fisik atau sekunder. 1. Tumbuhnya rambut di area ketiak dan kemaluan. Ditolei ketiaknya sedewe-dewe, sudah tumbuhkah rambut kamu? Yang kedua, tumbuh kumis dan jangkung, ada rambut kumisnya dan jangkung. Yang ketiga, dada terlihat lebih membidang, lebih gagah. Yang keempat, suara berubah menjadi berat. Biasanya suara sing kecil jadi ho. Itu namanya sudah dewasa atau perubahan fisiknya sudah sekunder. Yang kelima, kulit berminyak dan berjerawat. Sudah berjerawat semua, yuk sini dilihat jerawatnya. Berikut ciri-ciri masa pubertas pada perempuan. Ganti sekarang yang perempuan, tadi yang laki-laki, sekarang perempuan. Perubahan primer ditandai dengan menstruasi atau haid. Diproduksinya sel telur atau ovum. Sudah menstruasi yang perempuan semua? Perubahan fisik atau sekunder ditandai yang pertama, tumbuhnya rambut di area ketiak dan kemaluan, sama dengan yang laki-laki, sama-sama tumbuh rambutnya di antara ketiak dan kemaluannya. Yang kedua, payudara mulai membesar. Gak iso mnaktekno aku wis dolekno dhewe ya. Pinggulnya membesar, kulitnya berminyak dan berjerawat.
Kalau kulitnya berminyak dan berjerawat, sering-sering harus dibersihkan. Wajahnya harus bersih, tidak boleh kotor. Mau tidur dibersihkan, biar tetap cantik, kulitnya tetap mulus seperti Bu Heni. Apa yang harus kamu lakukan pada masa pubertas? Ayo, apa yang kamu lakukan? Pada masa pubertas, hendaknya isilah hari-harimu dengan kegiatan yang positif. Apa saja kegiatan yang positif itu? Atau tips sukses pubertas? Ada tipsnya ini, ayo, tipsnya apa ya kira-kira? Tips yang pertama, tips sukses yang pertama apa ya? Yang pertama, selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jangan lupa berdoa, sholatnya. Sing laki-laki perempuan yang belum, masih bolong-bolong, segera dilengkapi yang bolong, ditembel ben gak bolong. Yuk kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, apakah tips yang kedua? Mencari informasi dan berdiskusi tentang pubertas dan pendidikan seks kepada orang yang mengerti. Jadi, kalau kalian ingin mengetahui pendidikan seks atau bagaimana cara reproduksi, bagaimana saya menjadi seorang anak yang bernama, misalkan, oh bagaimana mak saya bisa jadi Rafli yang besar kayak begini, tanyanya kepada siapa? Tanyanya kepada orang yang mengerti. Jangan sesama anak-anak ngulang podo tanyai Rafli takok nenggone Fayat, podo gak ngerti nih, podo gak tahu ngerti, ya apa aku dadine kok iki gak ngerti. Nah, tanyanya harus pada yang mengerti. Siapa yang mengerti? Mamanya, papanya, atau orang yang sudah betul-betul mengerti. Kamu harus tanya bagaimana prosesnya, apakah ini boleh, kalau melakukan ini tuh harus apa. Yang pertama harus, yang pasti harus apa dulu? Halal. Dihalalkan dulu. Kalau masih bukan muhrim gak oleh dijempok, gak oleh jejeran loh ya. Ingat-ingat, itu tips yang kedua. Kalau mencari informasi tentang pubertas dan pendidikan seks itu harus kepada orang yang mengerti. Yang ketiga, apa tips yang ketiga? Selalu berpikir positif dan melakukan kegiatan yang positif. Jadi pikiran kita tidak boleh dipikiran dengan yang kotor-kotor. Kita harus positif, harus berlaku positif, pikiran positif, perilaku yang positif, kegiatan yang positif, semuanya harus baik-baik saja. Yang keempat yaitu banyak membaca buku pengetahuan, perbanyak membaca. Dengan banyak membaca, kita akan dihindarkan dari kepikunan. Tips yang berapa tadi? Berikutnya yang kelima. Nah, ini yang paling penting. Pilih teman atau pergaulan yang baik. Kalau kamu pilih teman yang wangi, kamu akan ikut wangi. Kalau kamu pilih teman yang baunya ndak enak, berarti kamu ikut gak enak. Jadi pilihlah teman yang baik-baik saja. Ojo senengane neng nggone warkop ae, senengane dijaki ning warkop ae. Lah lek wis ning warkop ae aras-arasen ana adan gak mangkat, disuruh makne gak budal. Ya, cari teman yang baik-baik aja biar kita hidupnya lebih baik lagi. Yang berikutnya tips yang keenam, kembangkan hobi dan bakatmu. Jadi kamu kembangkan apa sih hobi kamu itu, apa bakat kamu kembangkan. Oh, bakatku adalah menulis. Kamu buat cerpen, kamu buat tulisan, kamu buat puisi, buat apa saja. Hobi kamu pencak silat, ya kamu latihan biar kamu punya prestasi. Oh, hobi saya main bola, kamu bisa main bola dan lain-lain seperti ini. Hobi kamu kembangkan biar pikiran kamu tetap positif, kegiatanmu tetap positif. Itu tadi adalah penjelasan singkat dari Bu Heni tentang pubertas. Semoga kalian memahami, kalian mengerti, dan kalian juga mempraktekkan. Dari sini
Bu Eni mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.